Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Irmin Nur Azizah, NIM 22403006. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ekspor, impor, dan sumber daya pada pasar internasional untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pemasaran internasional. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Ada pengertian dari ekspor. Menurut Astuti Purnawati dan Sri Fatmawati, ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari daerah pabean sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Daerah pabean yang dimaksud ialah seluruh wilayah nasional dari suatu negara di mana dipungut bea masuk dan bea keluar untuk semua barang-barang yang melewati wilayah tersebut. Kemudian masuk ke tujuan dari ekspor. Menurut Amir, kegiatan ekspor itu dilakukan oleh sesuatu negara dengan tujuan yang pertama, membuka pasar baru di luar negeri sebagai perluasan pasar domestik atau membuka pasar ekspor, sehingga dapat menciptakan iklim usaha dan juga ekonomi yang kondusif baik secara nasional maupun global. Yang kedua, memanfaatkan kelebihan kapasitas terpasang atau idle capacity. Dan yang ketiga, membiasakan diri bersaing dalam pasar internasional sehingga terlatih dalam persaingan yang ketat dan terhindar dari sebutan jago kandang. Kemudian masuk ke manfaat ekspor. Menurut Amir, manfaat dari kegiatan ekspor tersebut ialah yang pertama, memperluas pasar produk lokal. Kegiatan ekspor negara Indonesia merupakan salah satu cara untuk meningkatkan pangsa pasar produk-produk dalam negeri. Yang kedua, menambahkan devisa negara. Jadi transaksi yang terjadi dalam kegiatan ekspor akan menambahkan penerimaan devisa negara sehingga kekayaan negara akan bertambah. Oke, sekarang masuk ke pengertian dari impor. Menurut Susilo, impor bisa diartikan sebagai kegiatan memasukkan barang dari suatu negara atau luar negeri ke dalam wilayah pabean negara lain. Pengertian ini memiliki arti bahwa kegiatan impor berarti melibatkan dua negara. Dalam hal ini bisa diwakili oleh kepentingan dua perusahaan antar dua negara tersebut yang berbeda dan pastinya juga peraturan serta bertindak sebagai supplier dan satunya bertindak sebagai negara penerima. Kemudian masuk ke tujuan impor dalam pemasaran internasional. Itu ada 3. Yang pertama, memenuhi kebutuhan pasar domestik yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Yang kedua, diversifikasi produk dan peningkatan daya saing. Yang ketiga, transfer teknologi dan inovasi. Kemudian masuk ke dampak dari impor. Dampak dari impor itu ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Yang pertama, dampak positif dari impor dalam pemasaran internasional itu ada 3. Yang pertama, memperluas ragam produk di pasar domestik. Yang kedua, mendorong persaingan sehat. Dan yang ketiga, transfer teknologi dan juga persaingan. Kemudian dampak negatif dari impor dalam pemasaran internasional itu juga ada 3. Yang pertama itu tekanan terhadap produsen lokal. Yang kedua, ketergantungan terhadap produk luar negeri. Dan kemudian yang ketiga itu defisit neraca perdagangan. Masuk ke sumber daya pada pasar internasional, itu ada sumber daya alam atau SDA, yang kedua ada sumber daya manusia atau SDM, yang ketiga ada sumber daya modal, yang keempat ada sumber daya teknologi, dan yang kelima ada sumber daya informasi. Kemudian masuk pada peran ekspor, impor, dan juga sumber daya dalam pasar internasional. Pasar ekspor dalam pasar internasional itu ada 4. Yang pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, diversifikasi produk dan pasar. Yang ketiga, ada skala ekonomi. Dan yang keempat, ada transfer teknologi dan juga keterampilan. Kemudian, peran impor dalam pasar internasional itu juga ada 4.
Yang pertama, menyediakan barang dan bahan baku. Yang kedua, menghadirkan teknologi dan mesin modern. Yang ketiga, menstabilkan harga. Dan yang keempat, meningkatkan efisiensi produsen lokal. Kemudian, ada peran sumber daya dalam pasar internasional. Yang pertama itu sumber daya alam atau SDA, sumber daya manusia atau SDM, dan yang ketiga ada teknologi. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.